Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Astra Jakarta Utara Sunter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang sejarah para sahabat ya, yang mulia, yang mereka adalah murid-murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para pejuang yang dengan jasa mereka sampailah sunnah-sunnah Nabi dan juga Al-Qur'anul Karim kepada kita semuanya ya. Di antara sahabat yang akan kita singgung tentang kemuliaannya pada hari ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang dikenal dengan khadimu Rasulillah, yaitu pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diberi umur yang panjang, dan kalau tidak salah beliau wafat sekitar berumur 100 tahun atau 102 tahun atau 103 tahun radhiyallahu taala anhu. Adapun kisah beliau akan kita sampaikan ya. Sebelum kita menyampaikan tentang kisah beliau, kita ingin menyebutkan tentang nasab dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Malik yaitu bin Nadhr ya. Nadhr An-Najjari Al-Khazraji Al-Ansari. Anas adalah bapaknya, namanya Malik bin Nadhr bin Damdam An-Najjari, dari Bani Najjar ya. Bani Najjar ini kabilah Ansar secara umum, baik suku Khazraj maupun suku Al-Aus, datang dari negeri Yaman ya. Mereka bersama kabilah-kabilah yang lain ketika bendungan Ma'rib terbongkar, maka mereka pun berhijrah ya, menuju beberapa daerah, di antaranya suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Mereka berhijrah ke Al-Hijaz, yaitu ke kota Madinah ya. Dan di antara dari suku Khazraj adalah Bani Najjar. Bani Najjar adalah punya hubungan erat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita Rasulullah SAW namanya Muhammad bin Abdullah Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ya, bin Abdi Manaf. Nah, Hashim ini kakek Nabi SAW menikah dengan seorang namanya Salma binti Amr An-Najjariyah. Nah, jadi Rasulullah SAW kalau Bani Najjar disebut dengan akhwal Nabi SAW. Akhwal itu adalah saudara dari ibu, saudara om-om dari ibu. Kalau dari bapak namanya a'mam atau ammi, itu kalau khali. Karena kakek Nabi Hashim ya bin Abdi Manaf, ketika dia pergi berdagang di negeri Syam, dia mampir ke kota Madinah, dia menikah dengan seorang namanya Salma binti Amr ya. Salma binti Amr. Kemudian akhirnya punya anak namanya Syaibah, yaitu Abdul Muttalib ya. Oleh karenanya keluarga Bani Najjar dikenal dengan akhwal Nabi sallallahu alaihi wasallam karena datang dari neneknya, dari sisi ibu ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam punya hubungan dekat dengan Bani Najjar. Demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Kuba kemudian menuju ke kota Madinah, pusat kota Madinah untuk membangun masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya ontanya kemudian nderem di
areal Bani Najjar, milik dua anak yatim yang juga dari Bani Najjar. Dan Nabi SAW pun nginap di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari dan dia juga dari Bani Najjar. Jadi makanya Rasulullah SAW mengatakan khairu duril ansar ya Banu Najjar. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kabilah di kaum Ansar adalah dari Bani Najjar yang punya hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW. Dan kita tahu ternyata Anas bin Malik dari Bani Najjar dan dari suku Al-Khazraj dan Al-Ansar. Taib, bapaknya Malik bin Nadhr ya benci sama ibunya. Jadi ibunya siapa ibunya? Ummu Sulaim ya. Ummu Sulaim ya. Menikah dengan muncullah siapa? Anas bin Malik. Anas ya. Muncullah Anas. Nah, ibunya Ummu Sulaim bintu Haram bin Milhan radhiyallahu anhuma ya, masuk Islam. Rupanya bapaknya Anas tidak suka dengan Ummu Sulaim yang masuk Islam. Bapaknya Anas Malik bin Nadhr, maka dia pun disebut minggat pergi ke negeri Syam dan meninggal di sana dalam kondisi musyrik. Jadi Malik bin Nadhr meninggal dalam kondisi musyrik, bapaknya Anas. Setelah itu Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talhah Al-Ansari ya. Dengan Abu Talhah. Abu Talhah Al-Ansari ya. Kemudian punya anak di antaranya adalah disebut dengan Abu Umair. Abu Umair. Malik ya punya anak dari istri yang lain ya, namanya Al-Bara' bin Malik. Al-Bara' bin Malik. Atau Al-Bara'. Dari dia ada yang mengatakan antara Al-Bara' dan Anas satu ayah satu ibu, sama-sama dari bapaknya Malik bin Nadhr, kemudian ibunya Ummu Sulaim. Namun sebagian ulama mengatakan tidak. Al-Bara' bukan anaknya Ummu Sulaim ya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi mereka sepakat bahwasanya Anas dan Al-Bara' sama-sama bapaknya adalah Malik. Kemudian Malik punya saudara ya. Namanya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr, omnya Anas. Anas ibn Nadhr ya. Anas ibn Nadhr. Ini omnya Anas bin Malik radhiyallahu taala. Inilah beberapa mungkin orang-orang yang ada di sekitar Anas bin Malik yang memiliki pengaruh dalam kehidupan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Adapun Malik bin Nadhr sudah kita katakan tadi dia meninggal dalam kondisi musyrik. Adapun Anas bin Nadhr, omnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah seorang pahlawan yang mati syahid dalam perang Uhud ya. Ketika dia tidak ikut serta dalam perang Badar, maka dia mengatakan kalau Allah berikan saya kesempatan lagi untuk ikut perang, maka saya akan perlihatkan kepada Allah bagaimana saya berperang. Akhirnya dia diberi kesempatan ikut perang Uhud. Ketika kondisi kaum muslimin sudah kocar-kacir ketika itu ya, karena pasukan memanah turun, kemudian banyak yang meninggal. Banyak sebagian kaum muslimin, para sahabat, sebagian ada yang kembali ke kota Madinah ya, kabur meninggalkan peperangan. Ada yang melemparkan pedang mereka, bingung apa yang harus mereka lakukan. Maka datanglah Anas bin Nadhr ya. Kemudian dia bilang, "Kenapa kalian demikian ya?" Bilang, "Percuma, Muhammad SAW sudah meninggal dunia." Maka Anas mengatakan, kalau begitu kita meninggal bersama Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, "Inni la ajidu rihal jannah min kibali Uhud." Sungguh aku mencium aroma wanginya surga dari arah gunung Uhud. Maka dia pun masuk dalam pertempuran, akhirnya meninggal dunia ya. Terlalu banyak luka di tubuhnya sampai tidak dikenal tubuhnya kecuali adiknya atau kakaknya Rubaiyah bintu Nadhr, tantenya Anas, tahu ini kakakku ya. Dia dari mana? Dari jari-jarinya, karena sudah tubuhnya tidak dikenal lagi, tubuhnya badan semua tercincang. Tapi saudari perempuannya tahu dari sisi dilihat dari jari-jarinya, ini adalah jari-jarinya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini yang disebutkan oleh para ulama ketika membahas tentang hadisul wali, dialah salah seorang dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Sungguhnya di antara hamba-hamba Allah kalau ada yang bersumpah maka Allah akan mengabulkan permohonannya. Di antaranya adalah Anas bin Nadhr. Suatu hari Rubayy binti An-Nadhr kasarat thaniyata jariyah. Dia mematahkan gigi seorang wanita yang lain ya. Maka keluarganya pun menuntut qisas bahwasanya Rubayy juga harus dipatahkan giginya. Maka akhirnya keluarga dari wanita tersebut mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya Rasulullah SAW memutuskan qisas. Ya sebagaimana Rubayy saudarinya Anas bin Nadhr mematahkan gigi dari perempuan tersebut, maka giginya Rubayy juga harus dipatahkan. Maka sampailah kepada Anas. Maka Anas ketika dikabarkan bahwasanya Rubayy ya akan dipatahkan giginya, maka dia pun mengatakan wallahi inna thaniyataha lan tuksar. Demi Allah giginya tidak akan dipatahkan. Rasulullah mengatakan, "Ya Anas, al-qisas." Wahai Anas bin Nadhr, kita sudah putuskan, keluarganya tidak mau maafkan. Keluarganya tidak mau maafkan, maka harus dikisas, harus dipatahkan gigi daripada Rubayy. Kata Anas, "Wallahi, demi Allah tidak akan dipatahkan." Dia ngomong begitu di hadapan Nabi, bukan dia menolak perkataan Nabi, tapi dia yakin kepada Allah bahwasanya adiknya tidak akan dipatahkan giginya. Subhanallah, setelah dia bersumpah demi Allah, ternyata keluarga wanita itu berubah. Akhirnya dia pun maafkan. Tidak jadi mengkisos Rubayy. Maka Nabi mengomentari, sungguh di antara hamba-hamba Allah ada yang kalau bersumpah Allah akan kabulkan sumpahnya. Di antaranya Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, omnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya. Adapun Al-Bara bin Malik, pahlawan yang sangat terkenal, jagoan, saking sangat pemberani sampai-sampai ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai-sampai Umar berkata kepada para pasukan, kalau kalian ada Al-Bara bin Malik, jangan jadikan dia sebagai pemimpin perang. Kenapa? Dia orang yang nekat. Kalau dia bawa pasukan, itu bisa mendatangkan mahlakah, yaitu dia akan bawa pasukan sampai kepada tempat-tempat yang sulit dan khawatir pasukan akan tewas, tidak kuat mengikuti cara perangnya. Dialah Al-Bara bin Malik. Dia ini yang nekat ketika dalam perang Hadiqatul Yamamah, ketika melawan Musailimah Al-Kadzdzab. Ketika melawan Musailimah Al-Kadzdzab, peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid melawan Musailimah Al-Kadzdzab, dan waktu itu mereka jumlahnya sekitar 40.000 orang atau 50.000 orang, dan peperangan sangat sulit sehingga banyak dari kaum muslimin yang berguguran dan mereka tidak bisa menembus bentengnya Musailimah Al-Kadzdzab. Siapa yang hebat ketika itu bisa menembus benteng Musailimah Al-Kadzdzab? Dialah Al-Bara bin Malik. Ketika itu orang tidak bisa masuk, tidak bisa menembus, sementara anak panah menghujani mereka, maka Al-Bara bin Malik mengatakan kepada teman-temannya, tolong angkat saya. Diletakkannya di atas turs, di atas semacam perisai, kemudian perisai tersebut diangkat pakai tombak mereka. Diangkat baru dilemparkan masuk dalam benteng, dan dia sendirian. Dia mau masuk dari dalam, dia ingin buka pintu dari dalam. Nekat luar biasa. Ini siapa namanya? Al-Bara bin Malik, ya, radhiyallahu anhu, saudaranya Anas, saudara seayah. Maka kaum muslimin pun melempar dia, kemudian dia masuk ke dalam sendirian, kemudian tiba-tiba pokoknya dia nekat berperang situ, akhirnya pintu bisa terbuka. Ketika mereka masuk, mereka sudah lihat banyak orang yang tewas dibunuh oleh dia, tetapi dia badannya penuh dengan luka. Dialah Al-Bara bin Malik radhiyallahu anhu. Sampai begitu Khalid bin Walid menghormati jasa dia, sampai Khalid bin Walid ikut merawat Al-Bara bin Malik, menunggunya sampai dia sembuh. Ya. Kenapa? Dia nekat sendirian masuk dalam benteng tersebut, dan dia bisa buka pintu benteng dari dalam. Dialah Al-Bara bin Malik radhiyallahu taala anhu ya. Dan dia sempat menolong Anas bin Malik ketika dalam perang Tustar ya. Anas bin Malik ketika itu ada musuh dari Persia menggunakan semacam alat berupa rantai yang dipanaskan, yang kemudian ketika itu di rantai tersebut ada semacam besi, di ujungnya bisa membawa menggeret kaum muslimin. Di antaranya Anas bin Malik kegeret. Ketika itu Al-Bara bin Malik sedang bertempur, kemudian dikatakan, "Ya Al-Bara, adrik akhak, selamatkan saudaramu." Maka dia pun berhenti perang, dia pun kejar besi tersebut, dan besi tersebut sangat panas. Maka dia pegang besi tersebut sambil melepaskan Anas bin Malik sampai akhirnya keluar, sampai kelihatan tulang di tangannya, saking dia pegang besi yang sangat panas. Sementara dagingnya lepas gara-gara panas dari besi tersebut, dan dialah Al-Bara bin Malik radhiyallahu anhu yang sangat hebat dalam peperangan. Taib. Adapun Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, yang namanya ada Ar-Rumaisa, ada yang mengatakan Gumaisa ya, dua-duanya dalam riwayat. Ar-Rumaisa radhiyallahu
taala anha bintu Haram bin Milhan. Dialah yang kemudian setelah suaminya meninggal dunia yaitu Malik bin Nadhr, maka Abu Talha Ansari kemudian melamar beliau, tapi ketika itu Abu Talha masih kafir. Maka akhirnya Muslim mengatakan, kalau ingin menikah denganku, kau masuk Islam. Maharmu untukku adalah masuk Islammu. Akhirnya Abu Talha pun masuk Islam. Masuk Islam, kemudian hiduplah Ummu Sulaim dengan Abu Talha dengan si kecil Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Adapun kisah mereka ini butuh pengajian sendiri-sendiri. Ummu Sulaim bagaimana hebatnya ikut serta dalam peperangan, merawat orang-orang yang sakit. Abu Talha bagaimana hebatnya dalam peperangan, bagaimana dia yang telah menginfakkan sumur Bairuha dan banyak jasa-jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin ya. Tapi kita tidak akan bahas karena itu butuh pengajian yang panjang ya. Tapi bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Jadi kita tahu Anas bin Malik hidup dalam keluarga yang agamis ya, yang hampir-hampir orang-orang di sekelilingnya adalah orang-orang yang mulia ya. Baik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan ada 2 hari yang sangat berkesan bagi Anas bin Malik. Hari pertama adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan, hari kedua adalah hari yang penuh dengan kesedihan. 2 hari tersebut tidak ada bandingannya. Hari pertama adalah hari datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW datang berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, maka orang-orang pun semua keluar menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan gadis-gadis pun keluar ingin melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa, mana tuh Nabi? Sampai orang-orang naik di atas atap-atap ingin lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah. Anak-anak kecil pun keluar. Di antara anak kecil tersebut ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ingin lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Rasulullah SAW tiba, maka itu hari yang penuh dengan kebahagiaan, hari yang penuh dengan cahaya. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, jadilah kota Madinah menjadi pusat pemerintahan kaum muslimin. Dari situlah tersebar cahaya Islam ke penjuru dunia. Dari situlah semakin besar areal kaum muslimin mulai sejak datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya adalah negeri kafir, di situ orang-orang menyembah berhala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang maka berubahlah menjadi negeri Islam. Akhirnya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha membawa putranya Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ada Anas yakhdimuka. Ya Rasulullah, ini adalah Anas ya. Disebutkan dalam sebagian riwayat, saudari-saudara teman-temanku memberi hadiah kepada engkau ya Rasulullah, aku tidak bisa memberi apa-apa, tapi ini putraku akan berkhidmat kepada engkau ya, menjadi pembantumu ya. Maka Rasulullah terima. Ketika itu kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, doakanlah dia. Ini seorang ibu yang baik meminta doa kepada Nabi agar mendoakan anaknya. Maka Rasulullah SAW mendoakan Anas bin Malik. Rasulullah SAW berkata, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik fima a'taitahu. Ya, artinya ya Allah, banyakkanlah hartanya dan banyakkanlah anak-anaknya dan berkahilah apa yang kau berikan kepadanya. Imam Nawawi rahimahullah ketika mengomentari hadis ini dalam Sahih Muslim, ya, bahwasanya seorang kalau berdoa tentang dunia jangan hanya terbatas pada minta dunia. Karena kalau dia minta dunia saja, khawatir dia tidak bisa menunaikan hak dunia tersebut. Mungkin dia lalai dari bersedekah, mungkin dia lalai dari membayar zakat, mungkin dia tidak bisa memberikan hak-hak orang yang harus dia berikan haknya. Maka hendaknya minta keberkahan. Maka Nabi ketika mendoakan Anas bin Malik, Nabi memintakan kepada dia dunia, tapi bukan cuma sekedar dunia, tapi disertai keberkahan. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik fima a'taitahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya, banyakkanlah anak-anaknya, dan berkahilah apa yang telah kau berikan kepadanya. Yang penting adalah berkah. Banyak tapi enggak berkah percuma, semakin menjadi beban bagi kita di hari kiamat kelak, semakin mempersulit proses hisab kita dan semakin membuat kita rentan masuk dalam neraka jahanam. Yang penting adalah banyak dan berkah. Sedikit berkah itu sangat baik, apalagi kalau banyak dan berkah ya. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain dan para sebenarnya mengatakan sepertinya Rasulullah SAW mendoakan Anas berulang-ulang. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW berdoa, Allahumma akthir waladahu wa malahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, banyakkanlah hartanya
dan banyakkanlah anak-anaknya dan masukkanlah dalam surga. Masukkanlah dalam surga. Dan doa Nabi SAW terkabulkan. Sampai Anas mengatakan waqat ra'aitu tsnain. Aku sudah melihat 2 doa Nabi dikabulkan, tinggal 1, yaitu ya Allah masukkan dalam surga. Kata Anas wa arju ats-tsalitsah, dan aku berharap yang ketiga ini aku akan dikabulkan, yaitu masuk surga. Karenanya di kemudian hari, kemudian Anas diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan luar biasa ya. Anaknya sangat banyak. Sampai pernah Anas berkata, "Hari ini aku punya anak dan cucu-cucuku lebih dari 100 orang." Bahkan kemudian disebutkan Anas bin Malik sendiri menguburkan anaknya. Jadi anak dan cucunya meninggal. Ada yang kena taun, kena wabah, ketika itu ada wabah di Basrah sampai meninggal kalau tidak salah 80 daripada anak dan cucunya. Dia sendiri, dia bilang, aku telah menguburkan anakku, yaitu 125 anak aku kuburkan. Masih ada lagi. Disebutkan Anas bin Malik punya anak 80 orang. Dia sendiri punya anak 80 orang. Laki-laki sekitar 70 sekian, perempuan sekian. Digabung dengan cucunya sangat banyak. Dia saja ketika masih hidup, dia menguburkan anak dan cucunya 125 orang. Anaknya sangat banyak. Kemudian hartanya sangat banyak sampai dia punya kosar berapa kosar ya, semacam rumah mewah ya. Maksudnya tempat tinggal dia ya. Sampai disebutkan bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu di musim kemarau datang awan kemudian menghujani kebunnya. Sampai Anas bin Malik mengatakan, kebunku sampai panen 2 kali. Dan itu hanya terjadi pada kebunku. Semua orang kebunnya tidak ada yang seperti kebunnya Anas bin Malik. Sampai dalam setahun panen dua kali. Sampai dalam setahun panen dua kali ya. Dan itu adalah berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Anas mengatakan, laqad ra'aitul isnain, aku telah melihat dua doa Nabi dikabulkan. Tinggal 1 yang belum, kata Anas, wa arju tsalitsah, dan aku berharap doa Nabi yang ketiga, yaitu Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dalam surga. Aku berharap doa Nabi tersebut juga dikabulkan di kemudian hari. Maka mulailah Anas bin Malik kemudian tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya pembantu apa? Ya memenuhi segala kebutuhan Nabi, pembantu. Nabi kemana-mana yang bawakan mungkin tongkatnya Nabi, bawakan kalau Nabi buang hajat dia yang bawakan embernya Nabi. Kalau Nabi datang dia siapkan misalnya tempat duduk Nabi, ya dia pokoknya siapin semua, namanya pembantu, mengikuti Nabi kemana-mana. Ya, menyiapkan apa yang diperlukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ya. Ya, dan dia menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 10 tahun. Anas bin Malik ketika dijadikan pembantu oleh ibunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, umurnya sekitar 10 tahun. Umurnya sekitar 10 tahun. Jadi Anas bin Malik lahir kira-kira 10 tahun sebelum hijrah, ya. Ketika ketemu dengan Nabi umurnya sekitar 10 tahun. Makanya ketika perang Badar, perang Uhud, dia tidak bisa ikut, ditolak. Dia hanya bisa ikut dalam perang Khandaq. Itu berarti di perang Khandaq umurnya sekitar 14 atau 15 tahun. 14 atau 15 tahun kelima Hijriah ya. Tahun kelima Hijriah perang Khandaq. Ada yang mengatakan 4 Hijriah. Jadi ketika dia di pembantu Nabi umurnya masih 10 tahun. Kemudian dia wafat ketika tahun 92 Hijriah. Jadi umurnya sekitar 102 atau 103 tahun Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika wafat. Baik. Maka mulailah Anas bin Malik melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan kita tahu namanya pembantu tidak selalu bisa menyenangkan majikan ya, apalagi masih kecil, terkadang kurang paham atau terkadang masih ada nakal-nakalnya sedikit ya. Makanya Anas bin Malik cerita ya, Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi ma raaitu ahadan ahsanan nasi khuluqan min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat ada orang yang akhlaknya terbaik seperti Rasulullah. Itu kana ahsanan nasi khuluqan. Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Anas mengatakan. Wa kana qad arsalani fi hajah. Suatu hari Rasulullah SAW mengirimku, menugaskan aku ada satu keperluan. Yaitu Rasulullah berkata, wahai pergilah, wahai Anas. Ketika Rasulullah mengatakan, Anas pergilah, ini dalam Sahih Muslim, maka Anas berkata, wallahi la adhab, demi Allah aku tidak akan pergi. Maksudnya Anas masih kecil, masih umur 10 tahun. Nabi mengatakan, Nas, misalnya kalau bahasa kita, Anas tolong pergi ke sana. Kata Anas, wallahi la adhab. Tidak, demi Allah saya tidak akan pergi. Wa fi nafsi sa'adhab. Kata Anas, tapi dalam hatiku saya akan pergi. Ya cuma namanya dia anak-anak, ya mungkin dia bercanda sama Nabi SAW. Bahkan dia bukan tidak mengatakan saya tidak mau pergi. Nabi, bahkan dia mengatakan demi Allah saya tidak akan pergi. Akhirnya dia pergi. Dia pergi, kemudian dia berjalan sampailah di pasar melihat anak-anak main-main. Akhirnya Anas bin Malik lupa dia main-main sama anak-anak tersebut. Rasulullah mungkin nunggu Anas enggak datang-datang, ini kemana sih anaknya? Akhirnya Rasulullah SAW pun cari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ternyata lagi main-main sama anak-anak.
Ya, kemudian Rasulullah SAW pun akhadha qafaya, Rasulullah SAW pun memegang leher Anas. Kemudian Anas pun balik ya. Fa nadhartu fa idza Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhhak. Saya pun balik, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Rasulullah tidak marah, Rasulullah tidak jewer. Dan ini menakjubkan. Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Unais." Ya Unais itu maksudnya panggilan sayang. Harusnya Anas dipanggil Unais. "Ya Unais, adhabta min haitsu amartuka?" Apakah kau sudah pergi sebagaimana aku perintahkan? Ya tentunya tidaklah. Tapi Rasulullah tanya. Dia mengatakan, "Adhab ya Rasulullah, sekarang aku akan pergi." Maksudnya Rasulullah SAW tidak marah. Bayangkan Nabi bukan orang pengangguran. Nabi orang sibuk ya. Ada keperluan nunggu Anas enggak datang-datang ya. Akhirnya Nabi sendiri yang cari. Nabi tidak suruh orang cari. Coba lihat Anas di mana. Nabi sendiri cari. Karena Nabi mungkin ada punya tujuan untuk mendidik Anas bin Malik, si kecil Anas bin Malik yang ke depan akan menjadi orang hebat, pahlawan Islam, pembawa ajaran-ajaran Islam. Maka Nabi pergi sendiri mencari Anas bin Malik. Ya, kalau mungkin kita dalam kedudukan posisi Nabi yang suruh nyariin. Kita kan kepala negara ya. Tidak, Nabi cari sendiri sampai kemana, ke sini sampai ke pasar, ketemu Anas bin Malik lagi main-main. Dia pegang lehernya, tidak marah sama sekali. Kalau kita mungkin, ke sini, Anas Rasulullah tidak ya. Makanya Anas bin Malik membuka di sini dengan mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini tidak marah sama sekali. Kemudian Anas pun pergi menjalankan perintah Nabi. Kemudian Anas di akhir hadis mengatakan, laqad khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 sinin aw 10 sinin. Sungguh aku telah menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 tahun atau 10 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma qala li syai'an fa'altuhu hal taraktahu aw syai'in lam af'aluhu hal fa'altahu. Dan Nabi selama 9 tahun 10 tahun tidak pernah mengomentari aku. Ada suatu aku yang salah kerjakan, Nabi tidak pernah berkata, "Kenapa kau kerjakan demikian? Kenapa tidak kau tinggalkan perbuatan itu?" Dan sebaliknya kalau aku tidak melakukan sesuatu yang salah, aku harusnya kerja, aku tidak kerja, Nabi juga tidak pernah berkata, "Hal fa'altahu?" Kenapa kau tidak kerjakan? Rasulullah tidak pernah. Jadi kalau Rasulullah cara tegur tidak dengan mencela. Kenapa kau enggak begini? Kenapa kau enggak begini? Ya, makanya saya ketika membahas hadis saya bilang, ini di antara contoh bahwasanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat. Akhlak Nabi adalah mukjizat. Bagaimana muamalah dia terhadap pembantu bisa seperti ini, luar biasa. Kalau ada orang mungkin ramah sama pembantunya, mungkin seminggu, 2 minggu, tapi 9 tahun tidak pernah marah, itu mustahil. Mustahil. Ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa bertahan sama Anas yang tadi disuruh pergi ke sana, wallahi demi Allah saya tidak mau pergi, tapi Nabi tidak marah. Ya. Salah melakukan pekerjaan terjadi, namanya pembantu, tidak ada yang sempurna. Salah melakukan pekerjaan, harusnya dikerjakan, tidak dikerjakan, harusnya ditinggalkan malah dikerjakan, dan Nabi semuanya tidak pernah berkata, "Kenapa kau tidak begini? Kenapa kau begini?" Enggak. Bahkan dalam sebagian riwayat Anas mengatakan, "Ma qala li uffan." Yaitu Nabi tidak pernah berkata kepadaku tidak pernah marah sama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini yang menjadikan Anas bin Malik sangat sayang dan sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dalam riwayat Anas mengatakan setelah Rasulullah SAW meninggal, kata Anas bin Malik, "Ra'aitu habibi," aku melihat kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam. Rasulullah mendatangi Anas bin Malik setiap malam dalam mimpinya, dan Rasulullah telah berkata, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Siapa yang lihat aku dalam mimpi, sungguh dia telah melihatku, karena syaitan tidak bisa meniruku. Seakan-akan Rasulullah SAW menghargai Anas bin Malik, ya. Sampai-sampai setiap malam Anas bin Malik melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya, menunjukkan betapa cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa kerinduannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kalau Anas bilang saya ketemu Nabi, Anas tahu betul siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar ngaku-ngaku ketemu Nabi, ya. Ini Anas bin Malik benar ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Dan benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatian sama Anas. Oleh karenanya kalau kita baca hadis-hadis bagaimana Rasulullah SAW perhatian sama Ummu Sulaim, sampai Rasulullah SAW datang ke rumah Anas bin Malik. Ya. Bagaimana seorang majikan main ke rumah pembantu, kemudian Rasulullah SAW pergi ke rumah Anas bin Malik, kemudian juga mereka minta, "Ya Rasulullah, salat di rumah kita." Maka Rasulullah SAW disiapkan semacam sajadah, kemudian Rasulullah SAW salat di rumahnya Anas bin Malik. Ada Anas di belakang, kemudian ada nenek-nenek di belakang, ya, salat.
Rasulullah perhatian sampai Rasulullah SAW datang ke rumah Anas. Di antaranya Rasulullah SAW ketemu dengan Abu Umair. Abu Umair tadi anaknya Abu Talha dengan Ummu Sulaim, adik tirinya Anas bin Malik. Ketika itu Abu Umair lagi main-main dengan burung namanya Nugair. Dan burungnya mati. Maka dia sedih. Rasulullah lihat dia sedih, Rasulullah SAW ajak ngobrol. Kata Rasulullah SAW, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair?" Wahai Abu Umair, ada apa gerangan dengan burung musi Nugair? Ya Rasulullah SAW sempatkan untuk menghibur itu anak yang masih kecil. Padahal kata para ulama belum tentu dia paham apa yang diomongkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi berusaha menurunkan levelnya untuk berbicara dengan anak-anak, ya. Ya. Ini menunjukkan perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Benar-benar dia tahu bagaimana pentingnya memperhatikan Anas bin Malik. Dan ternyata benar di kemudian hari Anas bin Malik menjadi salah seorang al-muksirin fi riwayah, yaitu termasuk para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Di antaranya tadi pernah kita sebutkan itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di antaranya Amr bin Al-As radhiyallahu taala Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhum ajma'in. Intinya Anas bin Malik akhirnya dididik dalam ajaran didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sejak awal Anas bin Malik meskipun tidak ikut dalam pertempuran, tetapi dia ikut serta dalam perang Badar, perang Uhud sebagai pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada yang bertanya kepada Anas, apakah Anda mengikuti perang Badar? Katanya, bagaimana aku bisa tidak ikut dalam perang Badar? Ya, artinya dia ikut berkhidmat kepada Nabi dalam perang Badar, tapi benar-benar ikut perang sejak perang Khandaq. Ikut perang dalam perang Khandaq, kemudian perang-perang selanjutnya sampai perang Mu'tah. Anas bin Malik juga ikut perang Hunain. Anas bin Malik juga ikut perang sampai Rasulullah SAW meninggal, dia pun ikut peperangan yang banyak, ya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi kita sebutkan bahwasanya hari yang paling bahagia bagi Anas, ya, ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kota Madinah, maka Madinah berubah menjadi cahaya terang benderang yang luar biasa. Tadinya berisi dengan kekufuran, kemudian datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka iman di mana-mana. Datanglah orang-orang hebat ketika itu, muncullah orang-orang hebat dengan didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lihatlah bagaimana ada namanya Sa'ad bin Mu'adz yang ketika meninggal arsy Ar-Rahman, arsy-nya Allah bergetar karena Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Lihatlah bagaimana Hanzalah ibn Abi Amir ketika meninggal, kemudian malaikat membandingkan jasadnya. Bagaimana ada seorang sahabat baca Al-Quran sampai-sampai malaikat mau datang mendekati sahabat tersebut. Bagaimana Ubay bin Ka'ab ketika Allah menyuruh kepada Nabi untuk, ya, menyampaikan salam kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dan keluar generasi-generasi hebat yang luar biasa di kota Madinah sejak datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan hari yang terindah bagi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan Anas bin Malik ketika menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Anas bin Malik adalah pembantu yang amanah. Dia tentunya jadi pembantu, dia akan melihat banyak hal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kalau ada rahasia dia tidak akan ceritakan kepada siapapun. Ada Rasulullah sampaikan rahasia, dia tidak akan ceritakan kepada siapapun. Oleh karena padahal dia masih kecil. Dia kan jadi pembantu sejak umur 10 sampai sekitar umur 21, ya, sampai umur 20-an kira-kira. Ya, umur 20-an. Jadi 10 tahun, sekitar 10 tahun menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam satu hadis Anas berkata, "Asarra ilayya Rasulullah sallallahu sirran." Rasulullah sallallahu menyampaikan rahasia kepadaku. "Fama akhbartu bihi ahadan." Aku tidak pernah menyampaikan kepada siapapun. "Wa laqad sa'alatni anhu Ummu Sulaim." Ibuku Ummu Sulaim pernah bertanya kepadaku tentang rahasia tersebut. Fama akhbartuha bihi, aku tidak kabarkan kepada dia sedikit pun tentang rahasia tersebut. Mungkin Ummu Sulaim menyangka itu bukan suatu rahasia. Ketika Anas menyatakan rahasia, maka Ummu Sulaim tidak bertanya lagi, ya. Anas pernah berkata, diriwayatkan dari muridnya Thabit Al-Bunani, ya. Thabit Al-Bunani, ya, dia berkata, "Ata
Qala Anas berkata, "Ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'ab ma'al ghilman." Rasulullah sallam datang kepadaku ya, dan aku sedang bermain-main dengan anak-anak. Anak masih kecil main-main, pembantu tapi suka main-main. Fasallama alaina. Ya. Maka Rasulullah beri salam kepadaku. Faba'athani ila hajatin. Kemudian Rasulullah sallam mengutusku ada suatu keperluan. Fa abta'tu ala ummi, maka aku pun terlambat pulang kepada ibuku. Falamma ji'tu qalat, tatkala aku datang ibuku bertanya, "Ma habasaka? Apa yang membuat kau terlambat datang?" Qultu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin. Rasulullah tadi mengutus aku ada keperluan, sesuatu keperluan. Qalat, ibunya bertanya, "Ma hajatuhu? Apa keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Qultu innaha sir, ini rahasia. Qalat, "La tuhadditsanna bi sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadan. La tuhadditsanna bi sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadan." Kata ibunya, "Wahai putraku Anas, jangan kau ceritakan rahasia Nabi kepada siapapun." Qala Anas, "Wallahi law haddathtu bihi ahadan la haddathtuka ya Thabit." Kata Anas, "Demi Allah kalau saya ingin menyampaikan rahasia Nabi, saya akan sampaikan kepada engkau hai muridku Thabit Al-Bunani." Ya. Dan oleh karenanya Anas karena sering bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hal-hal yang tidak diriwayatkan sama yang lainnya ya, tapi Anas meriwayatkan. Contoh bagaimana Rasulullah SAW ya mampu untuk menggauli istrinya dalam sekali jalan ya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari dari Qatadah dia mengatakan haddatsana Anas bin Malik qala. Anas bin Malik berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisa'ihi fi sa'atil wahidah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggauli mengelilingi istrinya dalam sekali waktu, minal lail wan nahar, terkadang di malam hari, terkadang di siang hari. Wa ya ihda asyarah, dan ada 11 wanita, yaitu 9 istri, kemudian ada juga budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali jalan Rasulullah SAW menggauli mereka seluruhnya. Qala qultu li Anas, aw kana yutiquhu? Kata Qatadah, "Wahai Anas, apakah Nabi mampu melakukannya?" Qala kunna natahaddatsu annahu u'tiya quwwata 30. Kami para sahabat pernah ngobrol bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kekuatan 30 orang. Ya. Dalam riwayat Anas mengatakan 9 wanita ya. Dan ini menunjukkan hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang menunjukkan bagaimana kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menikah dengan banyak wanita, karena Nabi spesial, tidak seperti kita dan kebanyakan manusia ya. Dan banyak hadis-hadis juga yang disampaikan oleh Anas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ketika Rasulullah SAW meninggal, tentunya ini adalah hari yang sangat menyedihkan bagi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya. Ketika Anas bertemu dengan Fatimah ya radhiyallahu taala anhu di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menguburkan Nabi, maka Fatimah berkata, "Ya Anas, atabat anfusukum andafantum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit turab thumma raja'tum." Wahai Anas, apakah jiwa kalian tenang ya setelah kalian mengkuburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kalian pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentunya tidak ya. Tentunya para sahabat hanya bisa menjawab dengan tangisan ya. Oleh karenanya Anas kalau cerita bagaimana pertanyaan Fatimah kepada dia ya, terus Anas ceritakan kepada murid-muridnya, maka murid-muridnya pada menangis. Di antaranya Thabit Al-Bunani ya. Kalau Thabit Al-Bunani menyampaikan kisah ini dari Anas, maka dia pun menangis ya, menangis dengan air mata yang sangat deras ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersama Anas bin Malik. Dan Anas sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilihat dari bagaimana dia mempraktikkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di antara buktinya suatu hari ada seorang datang, hadis yang ma'ruf, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan tiba hari kiamat? Maka Rasulullah SAW balik bertanya, "Wa madza a'datta laha?" Apa yang kau siapkan untuk bertemu hari tersebut? Orang Arab Badui berkata, "La syai'." Aku tidak menyiapkan diriku untuk bertemu, aku tidak menyiapkan sesuatu untuk bertemu dengan hari kiamat.
illa anni uhibbullah wa rasulah. Hanya saja aku cinta kepada Allah Rasulnya. Maka Rasulullah SAW berkata, anta ma'aman ahbabta. Sungguhnya engkau bersama orang yang kau cintai. Anas berkata, perhatikan kata Anas, fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Kami tidak pernah gembira setelah gembiranya kami masuk Islam seperti gembiranya kami mendengar sabda Nabi anta ma'aman ahbabta. Sungguhnya engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Ini adalah kabar yang sangat gembira. Seorang dikumpulkan orang yang dia cintai. Maka Anas berkata, fa ana uhibbun nabi. Ketahuilah aku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakr, aku cinta kepada Abu Bakar. Wa Umar, aku cinta kepada Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum. Dan aku berharap aku bisa berkumpul dengan mereka, dengan Nabi, dengan Abu Bakar, dengan Umar karena kecintaanku kepada mereka. Wa illam a'mal bimithli a'malihim, meskipun aku tidak bisa beramal soleh seperti mereka. Ya. Siapa yang bisa seperti Abu Bakar? Siapa yang bisa seperti Umar? Ya, Anas ngaku dia tidak bisa seperti mereka. Tapi Anas berharap dengan cintanya Anas kepada mereka, bersama cinta kepada Nabi, kepada Abu Bakar, kepada Umar, maka dia akan dikumpulkan oleh Allah karena kecintaan dia kepada mereka orang-orang hebat tersebut. Ya. Dan Anas berusaha ya menjalankan apa yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kata Sayyar, dia berkata, kuntu amshi ma'a Thabit al-Bunani. Suatu hari aku berjalan bersama Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani itu muridnya Anas. Muridnya Anas banyak ya, sampai disebutkan ada 200 orang meriwayatkan dari Anas ya. Kuntu amshi ma'a Thabit al-Bunani. Aku berjalan bersama Thabit al-Bunani, famarra ala sibyan fasallama alaihim. Maka dia pun melewati anak-anak, kemudian dia beri salam kepada anak-anak. Faqala Thabit, maka Thabit menjelaskan kenapa saya beri salam kepada anak-anak. Seharusnya kan anak-anak beri salam kepada orang dewasa. Kata Thabit, kuntu amshi ma'a Anas. Suatu hari aku berjalan sama Anas bin Malik. Famarra ala sibyan fasallama alaihim. Ternyata Anas bin Malik melewati anak-anak, kemudian dia beri salam kepada anak-anak tersebut. Ya. Wa qala Anas, kemudian Anas cerita, kenapa saya beri salam kepada anak-anak? Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku suatu hari berjalan bersama Rasulullah sallam, famarra ala sibyan, kemudian Nabi melewati anak-anak, fasallama alaihim. Maka Nabi pun memberi salam kepada mereka ya. Ya, maka Anas pun meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga ya bagaimana ibadahnya Anas ya. Dari Hammam bin Yahya dia berkata, haddatsani man sahiba Anas bin Malik. Aku telah diceritakan oleh seorang yang pernah menemani Anas bin Malik, yaitu muridnya Anas bin Malik. Lamma ahrama Anasun lam aqdir an ukallimahu hatta halla min shiddati ibqa'i ala ihramihi. Ketika aku berihram atau berhaji bersama Anas, kalau Anas sudah ihram, aku tidak bisa ngomong sama dia. Saking dia benar-benar perhatian terhadap ihramnya. Dan ini memang kita tidak seperti Anas bin Malik. Ya. Kita kalau ihram kadang-kadang merasa seperti hal biasa. Padahal kalau orang sudah ihram, sudah bilang labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjan, dia sudah masuk dalam nusuk. Dia sudah dalam kondisi beribadah. Tapi kebanyakan, atau saya tidak bilang kebanyakan, tapi banyak di antara kita ya, ketika sudah ihram santai-santai saja ngobrol sana, ketawa ke sini, ketawa ketiwi, kadang bercanda-bercanda jauh daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting naik bis, kemudian selfie, masukkan Instagram, masukkan ke Anas bin Malik tidak. Kalau sudah bilang labbaik Allahumma umrah, enggak. Serius ibadah. Sampai temannya mengatakan, aku tidak mampu ngomong sama dia. Saking dia benar-benar serius dalam ihramnya. Bagaimana ibadahnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Demikian juga dari Sumamah. Bagaimana salatnya Anas? Kana Anasun yusalli hatta tatafattar qadamah daman. Anas bin Malik kalau sudah salat sampai kakinya keluar darah ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak, sampai pecah-pecah kakinya. Anas meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma dia tidak kuat sampai keluar darah, mimma yutilul qiyam, saking lamanya beliau salat radhiyallahu taala anhu. Di antara yang mengakui hebatnya salatnya Anas adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah melihat bagaimana Anas berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, "Ma ra'aitu ahadan asbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ibni Ummi Sulaim." Aku tidak pernah melihat seorang pun salatnya mirip seperti salatnya Nabi seperti Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Siapa yang bilang demikian? Abu Hurairah. Sahabat mengakui bagaimana salatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya. Bahkan disebutkan Anas bin Malik kalau menyebutkan hadis-hadis kepada murid-muridnya, dia ngomong 3 kali, diulang 3 kali.
Kana idza takallama thalathan. Ya. Anas kalau ngomong dia ulang 3 kali. Ketika ditanya kenapa, dia mengatakan demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berbicara terkadang diulang 3 kali, ya. Ketika suatu hari, ya, kata Zuhri, dakhaltu ala Anas bin Malik bi Dimashq wa huwa yabki. Aku menemui Anas di Damaskus dan dia dalam kondisi menangis. Fa qultu ma yubkik? Apa yang buat kau menangis wahai Anas? Qala la a'rifu mimma kana ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabu illa hadhihi salat wa qad sana'tum fiha ma sana'tum. Kata Anas, aku tidak mengetahui peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabatnya kecuali salat ini. Ya, itu pun sudah kalian rubah-rubah. Maksudnya ketika itu wa hadhihi salat qad dhuyi'at, dan salat ini pun telah kalian lalaikan. Yaitu dilakukan oleh khulafa Bani Umayyah yang mereka menunda-nunda salat. Itu membuat Anas bin Malik menangis ketika melihat salat ditunda-tunda. Kemudian datanglah Umar bin Abdul Aziz, kemudian tidak ditunda. Tapi intinya Anas menangis karena melihat salat yang ditunda-tunda. Bahkan disebut dalam satu riwayat Anas bin Malik, dia menangis mengingat pernah salat subuh terlambat. Kapan terjadinya? Ketika dalam perang Tustar, ya, perang yang luar biasa, mereka berusaha untuk masuk dalam benteng Persia. Bahkan mereka, kalau tidak salah, mereka mengepung setahun lebih kalau tidak salah, tidak bisa menembus benteng Persia tersebut. Sampai akhirnya kaum muslimin berhasil menembus di malam hari. Mereka menembus, kemudian mereka berhasil membuka benteng, pintu benteng, kemudian mereka masuk, dan itu di malam hari menjelang subuh. Akhirnya terjadi peperangan yang luar biasa. Mereka berperang sampai matahari tinggi, mereka belum salat subuh dan mereka terus berperang. Akhirnya setelah selesai baru mereka salat. Anas bin Malik kalau ingat hal tersebut dia menangis. Artinya ini salat subuh yang dia ketinggalan dan dia menangis gara-gara tersebut. Padahal kita lihat bagaimana para sahabat atau para pasukan ketika itu tidak bisa salat subuh karena ada uzur, karena sedang bertempur, bagaimana salat subuh. Tapi Anas bin Malik pun menangis ketika dia tidak melaksanakan salat subuh pada waktunya. Ya, inilah orang-orang yang bertakwa. Anas bin Malik yang pernah berkata, "Innakum la ta'maluna a'malan, ya, hiya adaku minasy-sya'r." Ya. Wa kunna narahu fi ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sungguh kalian melakukan amalan-amalan yang menurut kalian itu lebih tipis daripada rambut. Yang kalian remehkan. Kami dulu di zaman sahabat menganggap itu dosa yang membinasakan. Nah, kita sekarang banyak dosa-dosa yang kita biasakan. Para sahabat kalau memandang berbeda. Mereka pernah berguru sama orang yang pernah melihat langsung neraka jahanam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah berbicara tentang neraka, ka'annana ra'yul ain, seakan kami melihat. Karena Nabi bercerita sesuatu yang Nabi pernah lihat. Sehingga masuk ke dalam hati para sahabat, sehingga mereka punya rasa takut luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ini Anas berbicara kepada para tabi'in, kalian melakukan amalan perbuatan dosa yang menurut kalian lebih ringan, lebih tipis daripada rambut. Kami dulu zaman sahabat, kami menganggap itu lebih parah daripada, itu adalah dosa-dosa yang membinasakan. Disebutkan juga, ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, terkadang sengaja memakan makanan yang pernah dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW, Anas pernah melihat Rasulullah makan suatu makan Rasulullah suka, maka Anas pun menyukai makanan tersebut gara-gara tahu Nabi makan dari makanan tersebut. Yang saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau dipercaya oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga dipercaya oleh Umar bin Khattab, disuruh menjadi penarik zakat di Bahrain, ya. Artinya mereka percaya kepada Anas bin Malik, baik Abu Bakar maupun Umar, ya. Kemudian di akhir hayat Anas bin Malik kemudian tentunya terlalu banyak jihad yang diikuti oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan saudaranya Al-Bara' bin Malik, sampai akhirnya Anas bin Malik tinggal di Basrah, ya. Disitulah kemudian dia menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain di Madinah, dia juga menyampaikan hadis Nabi di Basrah. Orang-orang banyak meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan dia termasuk al-muksirin, termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayatnya terjadi fitnah, ya, antara dia dengan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi adalah gubernur yang ditugaskan oleh Abdul Malik bin Marwan untuk bertugas di Kufa atau di Irak, ya. Disitulah tinggalnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya.
Dan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi tidak suka dengan Anas bin Malik, tidak suka dengan Anas bin Malik. Bahkan dia ingin menghina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya. Disebutkan suatu hari Az-Zahabi menyebutkan ya, riwayat ya, bagaimana Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi memanggil Anas bin Malik dengan perkataan yang sangat kasar. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang telah membunuh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, yang juga membunuh Sa'id bin Jubair muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketika di zaman itu ada fitnah Ibnu al-Ash'ath. Fitnah ketika itu sebagian orang-orang yang ahlul qurra, yaitu ahli baca Quran, tidak setuju dengan keputusan Abdul Malik bin Marwan sehingga mereka seakan-akan memberontak. Terjadi kisruh, terjadi akhirnya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi membunuh mereka seluruhnya. Mereka membunuh, fitnah di zaman itu, zaman fitnah. Dan dia menuduh bahwasanya Anas bin Malik ikut serta. Dia menuduh Anas bin Malik ikut serta. Maka dia panggil Anas bin Malik. Padahal dalam riwayat banyak Anas bin Malik kita dapati bagaimana murid-muridnya ingin memberontak, Anas bin Malik suruh sabar. Dan Anas bin Malik menyebutkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memberontak terhadap Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Tapi intinya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi jengkel sama Anas bin Malik. Dia menuduh bahwasanya Anas bin Malik punya andil dalam terjadinya fitnah pemberontakan tersebut. Maka dia bilang kepada Anas bin Malik, "Ya khabith." Ini perkataan yang sangat kasar, dia mengatakan ya khabith. Ya, kita tahu ada thayyib, ada khabith. Wahai orang yang buruk, bahasa kita kira-kira. Wahai orang yang brengsek, orang yang buruk. Jawalun fil fitan. Wahai orang yang suka ikut serta dalam berbagai macam fitnah. Marratan ma'a Ali. Di zaman Ali sedang perang sama Muawiyah, kau bela Ali. Karena Hajjaj bin Yusuf membela Bani Umayyah. Ya. Dan Utsman dibela oleh Bani Umayyah. Jadi mengatakan, kau di zaman fitnah antara Ali dengan Muawiyah, kau ikut bela Ali. Wa marratan ma'a Ibn Zubair. Di zaman fitnahnya Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, kau bela Ibnu Zubair. Sekarang di sini di Irak kau bela Ibnu al-Ash'ath. Ya. Amma walladhi nafsi biyadihi la asta'silannaka kama tusta'salu samghah, ya. Wala ujarridannaka kama yujarradu ad-dhab. Maka dia bilang, wahai Anas, ya. Lihat, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi sangat kejam, ya. Ya. Dia bilang, aku akan menghancurkanmu, mencabutmu sebagaimana pohon dicabut dari akarnya. Dan aku akan mengulitimu sebagaimana dhab dikuliti, ya. Anas bin Malik sabar, ya. Ketika dibilang dia pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukan sembarang orang, ya. Dia yang telah berkhidmat kepada Nabi 9 tahun, 10 tahun digitukan oleh seorang brengsek seperti ini, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Kalau dia marah wajar. Tapi dia sabar. Dia berkata, "Man ya'nil amir?" Siapa yang dimaksud oleh gubernur, oleh amir? Maksud antum siapa, gitu kata Anas. Iyyaka a'ni asammallahu sam'ak. Maksud saya kamu, wahai Anas. Semoga Allah mentulikan telingamu, subhanallah. Fastarja Anas mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anas sudah tua ketika itu. 90-an mungkin menghadapi fitnah seperti ini, kemudian anak muda seperti ini ngomong sama dia. Ya. Kemudian berani-berani ngomong kepada Anas bin Malik, ya. Kemudian Hajjaj bin Yusuf sedang sibuk, Anas pun pergi meninggalkan Hajjaj bin Yusuf. Kemudian Anas berkata, "Laula anni dzakartu waladi khashitu alaihim ba'di la kallamtuhu bi kalamin la yastahyini ba'dahu abadan." Ya, kata dia, seandainya saya tidak pikir anak-anakku dan cucu-cucuku, aku akan ngomong sama dia tadi. Tapi ya sudahlah. Akhirnya Anas bin Malik menulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan tentang perlakuan siapa? Perlakuan siapa namanya? Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, ya. Maka dia pun kirim surat. Bahkan disebutkan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi saking jengkel sama Anas, dia bikin semacam cap mungkin dengan besi yang panas atau apa. Ada yang disebut dalam riwayat, disebut capnya di tangannya Anas, ada yang mengatakan di lehernya Anas. Ditulis Atiqul Hajjaj, yaitu orang yang dimerdekakan oleh Hajjaj. Untuk menghina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Orang yang dimuliakan oleh Nabi, sampai Nabi datang ke rumahnya, sampai Nabi sholat di rumahnya. Ya, kemudian dihinakan oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, ya.
Akhirnya dia pun kirim surat kepada Abdul Malik bin Marwan mengabarkan apa yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf kepada dia. Maka akhirnya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi kemudian kirim surat kepada Hajjaj dengan perkataan yang sangat keras, ya. Intinya dihina oleh Abdul Malik bin Marwan. Dia mengatakan, kau lebih hina daripada sendalnya Anas bin Malik, ya. Kau tidak tahu dia adalah pembantu Nabi SAW. Dihabisi oleh Abdul Malik bin Marwan radhiyallahu taala tentang untuk membela Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya. Apalagi Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi menghina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Intinya akhirnya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi kemudian minta keridhaan Anas bin Malik. Dia pun datang minta maaf. Dia bilang maksud saya begini, maksud saya begini, maksud saya begini. Intinya Anas bin Malik selamat daripada Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Akhirnya berjalan dengan waktu, kemudian Anas bin Malik pun meninggal, wafat, ya. Disebutkan ketika beliau wafat ada beberapa riwayat, di antaranya dia membawa tongkat. Usayyah itu tongkat kecil yang Nabi pernah berikan kepada dia. Dulu milik Nabi, Nabi kasih sama dia. Dia bilang kalau saya meninggal kuburkanlah tongkat ini bersamaku, ya. Ya, maka dimasukkan dalam kain kafannya kemudian dikuburkan. Disebutkan juga dia punya rambut yang Nabi berikan kepada dia, ya. Dia bilang letakkanlah di bawah lidahku atau dalam mulutku sebelum ketika dia dikubur. Kemudian di antaranya juga keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim dahulu kalau Nabi datang, dia ambil keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil keringat Nabi dan para sahabat mencari berkah dari Nabi. Dan Nabi kalau buang ludah, para sahabat ambil, ya. Ludah tersebut tidak ada yang jatuh di tanah, diambil oleh para sahabat. Jadi ini khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Sulaim ambil keringat. Nabi mengatakan, buat apa? Ini buat untuk keberkahan bagi anak-anakku. Maka Nabi biarkan. Kata Nabi, asabti, kau sudah benar. Diambillah keringat oleh Ummu Sulaim, dikumpulkan satu tempat. Dan Anas pernah berkata, ma syamamtu ya syai'an wala miskan, ya wala syai'an ya atyaba min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mencium sesuatu pun yang lebih harum dari aromanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak juga misik, tidak lebih harum aroma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala masastu syai'an, ya hariran au dibajan, ya aliyan min yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyentuh sesuatu baik kain sutra, ya atau apapun yang lebih lembut daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik akhirnya ketika akan meninggal, maka dia bertahlil la ilaha illallah sampai dia meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dan dia mengatakan, aku tidak melihat ada seorang pun tersisa min ahlil kiblatain yang pernah solat dua kiblat, Baitul Maqdis dan juga Ka'bah, kecuali saya sendiri. Oleh karenanya sebagian ada yang berpendapat Anas bin Malik adalah sahabat terakhir yang meninggal. Namun yang benar bukan Anas bin Malik, namanya Abu Tufail Amir bin Wasilah, dia yang terakhir meninggal dari para sahabat pada tahun 100 Hijriah kalau tidak salah. Anas meninggal pada tahun 92 Hijriah. Tapi dia termasuk sahabat yang paling terakhir meninggal, dan dia adalah sahabat yang terakhir meninggal di Basrah, ya. Rahimahullah wa radhiyallahu taala anhu. Demikianlah kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang jasanya sangat besar. Bagaimana kita tidak menyayangi Anas bin Malik sementara dia yang pernah membantu Nabi kita dalam banyak kegiatannya. Dalam sebagian riwayat Anas berkata, saya ingin ketemu dengan Nabi di yaumul akhir, dan saya akan berkata kepada Nabi, saya Anas ya Rasulullah, khuwaidimuk, pembantumu ketika di dunia. Wallahu alam bisawab. Ini saja mungkin saya sampaikan. Semoga kita doakan saudara-saudara kita yang mereka ke masjid dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara saudara kita juga ada yang misalnya tetap ingin rapat. Kita juga doakan semoga mereka juga selamat, ya. Semoga mereka selamat. Semuanya lah. Kita sendiri kita berusaha untuk jaga protokol. Kalau ada saudara-saudara kita misalnya pingin rapat, pingin terserah mereka. Kita doakan mereka semoga mereka semuanya selamat, ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.